Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu, ini kalau bahasa lainnya namanya Muhammad yang spiritual. Makhluk pertama yang melimpah dari Allah, ya disebutnya Muhammad oleh para wali, cahaya Muhammad. Dan inilah sumber segala pengetahuan, sumber segala makrifat, sumbernya cahaya yang melimpah. Dalam diri setiap makhluk ada kandungan nurnya masing-masing. Semakin dia jauh dari pusatnya cahaya, ya semakin redup sinarnya. Jadi sinar ini namanya Nur Muhammad. Cahaya ini diwarisi para nabi, dibawa para wali, dilanjutkan para ulama. Dalam dirimu juga ada, cuma intensitasnya mungkin tidak besar. Ya besarkan sendiri. Dengan cara apa? Mendekati cahaya. Bahkan kalau kamu bisa bersatu dengan Nur Muhammad, disitulah kamu mengalami hulul. Karena tidak mungkin kamu mencapai Nur Muhammad kalau masih terkungkung oleh nasut, sifat kemanusiaan. Jadi cahaya yang tadi Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi dalam dirimu, wujudnya apa? Nur Muhammad. Yang inilah nanti ketika dia hidup, dia kompatibel sama Allah sehingga Allah bisa masuk ketika dia hidup dalam dirimu. Jadi ini yang dibawa oleh para nabi. Para nabi nurnya pasti besar, diwaris-wariskan terus dari para nabi, terakhir Nabi Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini sifatnya sangat spiritual. Oleh karena itu katanya Ibnu Arabi, manifestasi dari Nur Muhammad sebenarnya yang lebih sempurna ada pada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu cara hidupnya kan sufi 100%. Jadi kemarin diulang lagi ya waktu ke sesinya Isa. Jadi dia mulai gaya hidup, ajaran, sampai macam-macam pernik-pernik hidupnya itu kan sufi. Maka katanya Ibnu Arabi, contoh idealnya Nur Muhammad itu Nabi Isa. Kok bukan Nabi Muhammad? Enggak. Katanya Halaj, Nabi Muhammad itu paling bagus karena dia bisa kombinasi dan bolak-balik antara sisi kemanusiaan, sisi ketuhanan demi umatnya. Jadi semua digarap oleh Nabi Muhammad karena dia menyempurnakan semuanya. Tapi khusus untuk yang manifestasi Nur Muhammad yang 100%, katanya Lahlaj itu Nabi Isa. Ya ndak enaknya yang ini ya dunianya dunia batin semua. Nur Muhammad itu kan memang sifatnya spiritual. Spiritualitasnya sangat tinggi pasti orang yang semakin punya Nur Muhammad dalam dirinya. Para wali itu pasti besar nurnya. Nah, Nabi Muhammad juga paling besar, tapi dia juga turun kembali ke dunia, kemudian ngopeni umatnya, kadang-kadang harus ngurusi politik, jadi dimaksimalkan semuanya. Tapi kalau Isa ini batinnya saja, maka idolanya Al-Halaj itu Nabi Isa untuk urusan Nur Muhammad. Meskipun namanya sebenarnya nama Muhammad. Nah, ini termasuk yang kamu ulang di rekaman. Jadi Nabi Isa itu rela mengorbankan diri demi cinta, hidup dalam nilai-nilai kesufian total. Oke, jadi kalau hidupmu ingin mencapai hulul tadi, mencapai puncak pengalaman ketuhanan, jangkaulah Nur Muhammad. Tadi saya bilang kan, ilmu itu cahaya, hidupmu itu dituntun oleh cahaya. Cahaya itu nanti puncaknya ya Nur Muhammad. Jadi kayak gini loh, kalau kamu ikuti kebenaran, kamu akan selangkah lebih dekat dengan Nur Muhammad. Dekat dengan Nur Muhammad berarti semakin dekat sama Allah karena dia limpahan pertama dari Allah. Ilmumu tambah lagi, kamu semakin dekat lagi. Ilmumu tambah lagi, semakin dekat lagi. Di puncak keilmuan, itu yang namanya makrifat, kamu akan bersatu dengan Nur Muhammad. Itulah nanti Allah akan hulul, akan halah, akan menempat dalam dirimu. Nah, itu maunya Al-Halaj. Jadi untuk jadi orang baik, syaratnya ilmunya harus tambah, cahayamu akan semakin banyak. Makanya Allah bilang derajatmu akan semakin tinggi karena nurmu semakin banyak.
cahayamu. Jadi ndak usah milih-milih, kalau ilmu perbanyak aja. Dan nyari ilmu yang bikin kamu semakin dekat sama Allah. Jangan nyari ilmu yang bikin kamu menjauh dari Allah. Sekarang kan banyak pengetahuan yang sebenarnya itu tidak penting, kamu tidak harus tahu, tapi kamu maksain tahu sehingga bikin kamu jauh sama Allah. Ya kamu sendiri bisa milah mana pengetahuan yang bikin kamu semakin jauh sama Allah. Ya di WA kan banyak kadang-kadang. Oke. Oh ya kan, teknik memikat lawan jenis, terus di WA, terus cara kan kayak gitu banyak. Itu kalau memang kamu merasa tidak penting, tidak bikin aku tambah dekat sama Allah, mending sudahlah, nggak usah capek-capek baca yang lain. Itu nurmu akan semakin banyak. Karena begitu ada sesuatu yang tadi tidak bikin kamu dekat, berarti kan lawannya bikin kamu semakin jauh. Semakin kamu jauh, semakin kamu gelap. Karena semakin menjauh dari cahaya. Semakin kamu gelap, semakin kamu nggak ngerti di depanmu ini mikrofon apa laptop. Maka yang benar, yang salah kamu anggap benar, bisa benar kamu anggap salah. Itu nanti arahnya ke takholak bi ahlakillah, arahnya ke moral. Oke, jadi itu teori Nur Muhammad. Dan hampir semua sufi, baik yang wahdatul wujud, hulul ittihad, jatuhnya pada wahdatul adyan. Agama-agama itu hanya cara setiap orang untuk ketemu Tuhannya. Jadi dia tidak utama dan yang pertama. Kita lihat langsung puisinya ya. Tafakkartu fil adyani jadda tahakkukin fa'alfaituha aslan lahu sa'ban jamma fala tatlubanna lil mar'i dinan fa innahu yashuddu anil aslil wasik wa innama yutolibuhu aslun yu'baru indahu jami'al ma'ali wal ma'ani fayufhima. Sesungguhnya aku telah merenung tentang agama-agama, aku temukan satu akar yang begitu banyak cabang. Jangan kau paksa orang memeluk satu agama, karena akan memalingkannya dari akarnya yang menghunjam tanah. Biarlah dia mencari akarnya, akar itu akan menyingkap seluruh keanggunan dan sejuta makna, lalu dia akan memahaminya. Balik ke sini, katanya Al-Hallaj, agama itu skenarionya Allah. Kalian sudah diskenario untuk jadi muslim. Yang lain memang diskenario Allah untuk jadi Kristen. Maka jangan maksa orang pindah agama seolah-olah kamu harus bebas mikir ya pindah agama. Padahal kamu sendiri nggak bebas. Kamu dulu jadi Islam kan ya karena bapakmu Islam, lahir di lingkungan umat Islam. Yang Kristen juga begitu, yang Hindu juga begitu. Itu sudah skenarionya Allah, katanya Al-Hallaj. Jangan maksa-maksa orang pindah agama. Dia akan kehilangan akarnya. Dia akan lepas dari hikmah yang sudah dijalin sejak dia kecil. Biarkan aja di situ, pada puncaknya semua akan bertemu. Ketika orang pindah agama itu kan kayak orang ngulang lagi prosesnya dari nol. Spiritualitasnya jadi netral lagi. Nah, itu wejangannya Al-Hallaj. Jadi nanti mirip Ibnu Arabi juga begitu, Rumi dengan cintanya juga begitu. Jadi sudahlah kamu jadi muslim, ya sudah, nikmati di situ, perdalam di situ. Nggak usah marah-marah maksa orang masuk Islam. Biar aja yang Kristen, biar aja yang Hindu, akarnya nanti sama. Nanti itu yang disebut wahdatul adyan. Setiap agama sama tapi tidak usah dibahas. Jalani aja sesuai agamamu masing-masing. Kalau dibahas nanti mesti gegeran. Terus kamu marah-marah. Ya enggak, ya Islam yang paling benar. Iya, Islam paling benar, makanya jadi Islam yang benar, kan gitu aja.
Jadi tidak harus rame, tidak harus ngotot. Jalankan aja sesuai akarmu masing-masing. Itu skenarionya Allah. Terus ini yang kontroversial. Tafsirnya Al-Hallaj terhadap iblis dan Fir'aun. Jadi katanya Al-Hallaj ini potongan. Di depannya panjang tentang iblis dan Fir'aun. Jadi maka iblis dan Fir'aun adalah sahabat dan guruku, dan dengan mereka aku menemukan jalanku. Oh, ini hati-hati, kamu nggak boleh jadi bahan khutbah Jumat ini. Bisa tawuran orang-orang. Ya, jadi di Tawasin itu dia bilang iblis itu simbol keteguhan tauhid yang luar biasa. Malaikat aja disuruh sujud pada yang selain Allah mau semuanya. Iblis yang tidak mau, karena dia tidak mau aku sujud pada yang selain Allah. Hanya pada Allah aku mau sujud, selain Allah tidak. Yo, di situ masuk akal. Cuma nanti Al-Hallaj sendiri bantah itu di puisinya. Jadi yang kedua, iblis ini termasuk Fir'aun. Ini sudah diskenario oleh Allah. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi yang lain. Makanya sahabat dan guruku. Kalau membaca ceritanya Fir'aun terus kamu hanya dapat marah-marahnya, nggak dapat hikmah dan pelajarannya, itu sia-sia Allah ngasih ibrah Fir'aun. Jadi belajarlah dari iblis, belajarlah dari Fir'aun. Kalau kamu belajarnya cuma dari ustadz-ustadz yang di TV, iya, dapatnya cuma iklan. Jadi, loh iya kan, belajar ketauhidannya iblis, bagaimana ikhlasnya iblis. Dia disuruh menyusahkan manusia sampai akhir zaman, dicaci maki setiap orang setiap hari entah berapa kali. Loh, itu kan patuh luar biasa pada perintahnya Allah. Di sisi itunya, meskipun itu kan berat loh, luar biasa, sengsara itu, disuruh sampai kiamat pokoknya kamu dapat kerjaan menyesatkan orang. Itu kan berat loh, dibandingkan berbuat baiklah itu gampang. Tapi disuruh berbuat jahat, awas kalau kamu nggak jahat sampai akhir zaman loh. Loh itu ya berat loh itu. Dari asalnya malaikat disuruh jadi jahat sampai akhir zaman itu berat. Tapi karena Allah yang nyuruh, ya ayo. Itu di sisi itunya. Katanya Al-Hallaj, ya di situ iblis harus jadi guru bagimu. Ya segala hal sebenarnya kan harus kamu jadikan guru. Kamu ambil hikmah, kamu ambil pelajarannya. Termasuk dari iblis, dari Fir'aun, dari PKI, dari apa. Banyak pelajaran yang bisa kamu ambil. Oke, meskipun kemudian ada cerita. Jadi waktu dia mau dieksekusi, Al-Hallaj sendiri cerita. Jadi waktu dia mau digantung, iblis itu datang. Katanya iblis, kok ndak adil ya? Sebenarnya engkau kan kayak aku. Engkau bilang ana al-haq, aku juga bilang aku satu-satunya kebenaran. Kan sama. Lah kok kamu disayangi Allah, aku enggak? Lah kok kamu jadi wali, aku malah jadi iblis? Katanya Al-Hallaj, enggak. Aku dan engkau sama-sama mengakukan diri masing-masing, sama-sama bilang ana. Tapi waktu bilang ana, engkau masih melihat dirimu. Sementara waktu aku bilang aku, ya aku ndak ada sudah. Aku ndak lihat diriku sama sekali, aku sudah hilang. Jadi waktu iblis membantah Allah untuk sujud pada Adam, itu dia masih mikir dirinya. Akunya iblis masih ada. Maka lahirnya jadi sombong. Makanya ilustrasinya Al-Quran ke iblis itu kan kesombongan. Bahwa engkau menciptakan dia dari tanah, sementara aku dari api. Masih ada akunya. Katanya Al-Hallaj, salahmu di situ, iblis. Kan gitu. Ya. Ya kan namanya iblis yang nyuruh iblis. Jadi sementara kalau aku
waktu aku bilang ana al-haq, itu aku sudah nggak nganggap diriku ada, sama sekali nggak ada, egoku sudah hilang. Itu yang jadi kebalikannya. Aku disayang Allah, engkau dikutuk oleh Allah. Jadi akunya, salahnya Fir'aun juga begitu. Karena dia bilang anak al-haq, podo kayak al-halaj. Dia bilang aku Tuhan kan, mirip-mirip aja kayak al-halaj. Tapi akunya kelihatan, egonya yang akunya lebih besar, bukan Tuhannya, bukan al-haqnya. Kebalikannya al-halaj. Begitu dia bilang anak al-haq, anaknya sudah nggak ada, al-halatnya nggak ada, yang ada tinggal Tuhannya. Nah itu problemnya di situ, katanya al-halaj. Jadi sebelum dia dieksekusi, dia masih ngobrol dulu sama iblis. Ya, saat mau digantung. Karena ada banyak cerita ketika itu kan saya bilang tadi, dia nunggu 1 hari, dia dieksekusinya lama, dirajam. Itu beberapa momen dia sempat dialog sama sahabat-sahabatnya, termasuk para sufi. Oke, bahkan gurunya sendiri Junaid mengingatkan, al-halaj, mbok agak kompromi dikit lah, jangan kaku-kaku. Kalau kamu kaku, nasibnya kayak Sokrates kemarin, akhirnya kamu dieksekusi loh. Tapi al-halaj sudah membayangkan resiko itu. Maka dia bilang, wa in kutiltu au sulibtu au kutiat yadaya wa rijlaya lama roja'tu an dakwaya. Meskipun aku dibunuh atau disalib atau dipotong-potong kedua tanganku dan kakiku, aku tidak akan mundur dari yang aku dakwahkan. Nah, kalimatnya itu pas, karena pada akhirnya dia juga dibunuh, juga disalib, juga dipotong-potong tangan dan kakinya. Karena memang dia mungkin sudah membayangkan ceritanya akan seperti itu. Para wali kan biasanya begitu. Ghazali aja kan dulu tak ceritain gimana dia ngerti bahwa sebentar lagi aku meninggal, maka adiknya suruh beliin kain kafan, terus dia mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, terus berbaring dan meninggal. Loh ya, kalau iya, Ghazali itu begitu meninggalnya. Jadi dia sudah siap-siap ngerti, sudah mau dipanggil. Oke, kalau di Jawa kemarin kan ada Ronggo Warsito yang bisa meramal pas kapan dia meninggal.